Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua gitu ya. Abot. Kadang ngebros artinya. Ya, ulang ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ummahat fillah, setelah 2 bulan mungkin ya tidak bertemu, dan mungkin sekarang sudah keluar dari Syawal, namun para sahabat 6 bulan ya setelah Ramadan tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Bu ya, begitupun dengan saya mungkin, tapi artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, minna wa minkum dari kita ya, juga dari antuna gitu ya, dari kalian. Ya, 6 bulan mengucapkan Allahumma taqabbal siyamana, ruku'ana wa sujudana, kemudian tilawatana gitu ya. 6 bulan berikutnya Allahumma balighna Ramadan begitu ya. Baik, ibu-ibu udah ramang? Masya Allah, ini Syawal itu bulan peningkatan ya, dan ini benar-benar meningkat, alhamdulillah. Dek sareng ibu ketua gitu Tecan ini, Tecan tepang. Ya, baik, tadi teh tahsin aja, nggak ada tahfidnya. Tadi kata ibu MC tahsin katanya, nggak ada tahfidnya. Nggak ada, ada, oh ada. Ya, pamit aya, berarti mual aya ianya tahfid. Kita murojaah dulu. Mau surat apa Bu? An-Naba masih emut Bu? An-Naziat masih emut? Abasa masih emut? Menginyak cina. Insya Allah emut ya. Ini jelas nggak Bu? Jelas ya. Baik, ada naon diantawis tilu atanapi mau juz 29, dotos ke 29 ya kita tuh ya. Ya nggak apa-apa, namin lagi mau raja mengulang ya. Bingung gitu ya. Mau tiga-tiganya. Yang pendek aja, yang sedang-sedang aja ya. Abasa mungkin ya. Boleh? Badai noong-noong mangga. Tas Bu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka
Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna ma'a sabba summa syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Juz 30 ada berapa surat? Ada berapa surat? Juz 30, juz amma. Cung notos hafal juz 30 nah? Ada berapa? Oke. An-Naba surat ke 78. Berarti 114 kurang 78. Tuh kalau dia tangan hiji-hiji lami. 10 lembar. Berapa, Bu? 114 kurang? Oh iya. An-Nabanya tentu saja terhitung ya. Berarti ya tangan dari Al-Mursalat 77. Berarti 114 kurang 77. Berarti 37. Tong ningal ya, Bu, tong ningal. Iya, apa namanya, nomor surat dulu ya, nomor surat dulu. Harus apa?
Kalau karena di masjid ya, kalau enaknya pakai tepuk, tapi nggak usah pakai tepuk. Ibu-ibu mah tos cereng gitu ya, kurang cobian. Surat ke 80. Abasa, tadi yang kita baca. Oke. Surat ke 85. Al-Buruj. Leres. Surat ke 90. Keluarnya Maaf ya. 90 Al-Balad. Betul. 95 kelipatan 5 heula. 95 apa? Atin. Tong ninggalnya. Ya, betul lah, mangga. Tong ninggal. 95 tadi ya. 100. Al-Aniyah. 105. Alfil. Oke. 110. 110. An-Nasr. Masih naroong ah. Iya. Ya, perlu nggak menghafal yang gini? Sangat perlu gitu ya. Apalagi kalau ibu mau menghatamkan kan, atau dalam sholat kan, misalnya nggak lihat Quran, ya harus hafal urutan suratnya ya. Oke, tadi kelipatan 5. Yang sering dibaca nih, yang disunahkan dibaca dalam sholat witir ya. Ke 87. Al-A'la. Yang disunahkan di sholat subuh ada 2 ya. Ke 83. Sanes, Al-Fajr 89. Apa? Maaf, berarti saya salah. 93. 9, iya betul 83 Al-Mutaffifin. 93. Al-Duha. Ya, disunahkan rakaat pertama Al-Duha, rakaat keduanya 94. Surat Al-Insyirah. Kemudian yang disunahkan di salat witir rakaat kedua, surat ke 109. Al-Kafirun. Ya, dikasih clue dulu. Oke, sekarang lami-lami insya Allah hafal ya Bu ya. Lanjutkan ayat berikut ini. Murajaah lah ya mah. Siap? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Boleh 2 ayat? Lanjut. Betul. Alhamdulillah. Aduh, itu nyan hiji nyandakna. Baik. Lagi. Lanjutkan ayat berikut ini. Qutila ashabul ukhdud. 2 ayat. Barakallah. Leres. Lagi. Sekarang lanjutkan ke surat berikutnya. Ya, ini tuh manfaat hafal nomor surat itu ya. Lanjutkan ke surat berikutnya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Tadi kan kita baca itu ya. Tadi baca itu kan. Yang merajahnya kita sama-sama baca. Ya, lanjut ke surat berikutnya.
Iya, Tayema pertanyaannya harusnya juz 29. Ya, ya, barakallah. Betul. Lanjut. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Boleh tuh ini mah boleh noong, enggak? Sak ningal. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Ya bersuci. Barakallah. Alhamdulillah. Lagi ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Masya Allah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Badai bersuci deh, mangga. Mangga. Kelewat satu surat. Al-Fajr 89, ini 88. Dua ayat. Ya, yauma idzin jelas, tidak ditahan ya. Yauma idzin khasyiyah. Barakallah. Lagi wadkhuli jannati. Lanjut. Diacak aja juz 30. Wadkhuli jannati. Tadinya kalau mau ada munakosah teh pengen begini. Bentuk soalnya ya. Ini mah sasarangan latihan aja ya. Wadkhuli jannati. Lanjut. Masya Allah. Betul. Cuman memang dianjurkan tuh basmalah lagi ya di awal ya. Karena melanjutkan ke awal surat. Betul, surat Oke, sekarang tebak surat. Ya, seputar itu kalau tahfidz Quran itu ya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Surat apa? Tebak surat. Ya, Asyams, betul. Nah ini sering ketukar. Walaili idza saja. Alail cina. Padahal jebakan. Apa? Al-duha. Ya, saja al-duha. Kalau alail apa? Yagsha. Walailnya sama. Mohon. Sama. Saya tidak berniat menjebak ya. Maafkan kalau merasa terjebak. Lagi. Ini pasti yang pendek-pendek nih ya. Pasti terjawab. Wahadal baladil amin. Iya, atin. Masya Allah, betul. Lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini merupakan ayat
sajda. Ya. Al-alaq. Ya, betul. Al-alaq ya. Ayat sajdah. Kemarin sempat ada sholat apa ini aneh video katanya. Dari sedekap biasa langsung tanpa ruku langsung sujud gitu ya. Ini aneh. Ada yang mereview sholat di mana itu teh ya? Ternyata bukan tanpa ruku, tapi dalam sholat ketika sampai ke ayat sajdah, ya jangan ruku dulu langsung sujud. Ya jangankan dalam sholat kan, ketika begini aja disunahkan untuk sujud gitu ya. Jadi bukan sholat yang aneh, tapi itu mah sujud tilawah. Nanti habis sujud tilawah bangkit lagi gitu, bisa melanjutkan ayat atau ruku gitu ya. Tuh dua lagi lah ya, dua soal lagi. Wa qalal insanu malaha. Surat apa? Sanes. Tuh, no Quran ya mah seneng di bolak-balik ya. Sareng socana masih bengras. Ya. Wa qalal insanu malaha. Surat yang artinya kegoncangan. Al-zalzalah. Satu lagi. Kalau nu terakhir mah milari nu rada hese. Ternyata ini ya gampang. Yakhruju min bainil sulbi wat taraib. Ayo surah. Tas leres jadi tejanten nganggo leres. Iya leres. Atorik. Ya, atorik itu apa? Yang datang di malam hari. Toroko, dari toroko ya. Jadi itu teh bintang ya, bintang yang kalau searching itu ada gitu ya. Jadi bunyinya tuh kayak ngetuk pintu. Tok 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 tok, tok. Itu atorik. An-najmus saqib, dan memang bintang yang sangat terang. Ya, alhamdulillah. Cekap ya. Pada nambihna serat naon, ziyadahnya serat naon. Itu murajaah aja. Ngomong-ngomong, kita Al-Fatihah belum ya? Belum pernah ya? Ya Al-Fatihah aja ya Bu. Tapi kita sedikit tadabur nih. Tas. Keluar dulu dari juz 30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bu, sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena basmalahnya masuk ke surat ya. Kalau madhab Syafi'i, basmalah masuk ke surat Al-Fatihah. Kalau Hanafi, basmalah tidak masuk, tapi tetap 7 ayat di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sana 6, 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu.
Itu madhab Hanafi. Kita pakai apa? Nada mina ya. Nada mina Tahyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang duanya masih ada yang kepanjangan ya. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, nada mina. Naik, datar, miring, naik lagi gitu ya. Ya, jadi empat nada. Cobain dulu saya ya, satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu bisa? Nada mina naik, datar, miring, sama miring teh ya kayak tadi lah, sama naik. Coba yang hamdalahnya. Ibu basmalah dulu dicobian, Bu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Masya Allah. Biasa ya. Begitupun dengan yang selanjutnya. Coba yang ayat 3, Bu. Barisan pertama. 1, 2, 3. Ar-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. 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 Baik, barisan kedua ayat 4. Silakan. 1, 2, 3. Ada barisan kedua? Ya, 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Ada barisan ketiga. Alhamdulillah. Ayat ke-5. Enggak. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alhamdulillah. Ayat 6 kembali ke shaf pertama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Tayayan ya. Tanya nadanya ya. Siap. Nada mina eta. Cari frekuensi dulu. Tuh, baik. Yang ayat 7 boleh dibagi 2 ya karena panjang. Boleh sampai apa? Ya, alaihim. Enggak. Yang shaf kedua. Siratal ladzina alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Terakhir dari ghairil maghdub. Silakan. 1, 2, 3. Ghairil maghdub alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya, sedikit tadaburnya. Ya, ibu-ibu salihat. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya apa? Surat pembukaan ya, pembuka. Jadi kalau Al-Quran itu ada tartibun nuzul, ada juga tartibul mushaf. Tartibul mushaf itu surat ke-1. Ya, surat yang pertama, yang artinya pembukaan. Kalau dalam tartibun nuzul, ya ada yang meriwayatkan bahwa Al-Fatihah ini yang turun yang kelima. Ya, surat yang kelima. Bahkan ada juga yang menyebutkan turun 2 kali. Ini istimewanya surat Al-Fatihah. 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah 1 kali gitu. Ya. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatih, Fatih itu adalah orangnya ya, pembuka. Kalau Al-Fatihah pakai ta marbutoh itu menunjukkan keistimewaan tersendiri gitu ya. Ya, kalau Al-Fatihah aja kan itu pembuka gitu. Ini pakai ta marbutoh. Itu pembuka yang luar biasa gitu ya. Dan tadi disebutkan juga 7 ayat ya. Ada yang ya mayoritasnya kita mungkin Syafi'iyah gitu ya. Syafi'iyun. Jadi basmalahnya masuk ke ayat pertama begitu ya. Dan nama lain dari Al-Fatihah ini apa? Ummul Kitab. Terus Sab'u Masani. Sab'u Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kita mengulang surat Al-Fatihah dalam sehari berapa kali? Minimal. Ya, itu minimal ya. 17 tuh minimal. Belum dalam salat sunatnya berapa kali? Ya, Masya Allah Ibu. Duha 12 rakaat. Terus apa lagi? Salat tahajud 11 rakaat. Atau sabarahat ya? Iya, Masya Allah. Dan istimewanya surat Al-Fatihah, ya, kita sebanyak 17 kali baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas,
tanpa Al-Fatihah sah tidak sholatnya? Tidak, ya. Tapi sebaliknya, di 17 rakaat itu baca Al-Fatihah saja tanpa surat yang lain, sah tidak sholatnya? Sah. Ya, keistimewaan tidak termasuk salat lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak termasuk satu rakaat atau tidak termasuk salat ya ketika dia belum membaca surat Al-Fatihah. Begitu ya Bu ya. Mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah dengan nama Allah. Ini kita dianjurkan dalam memulai apapun ya, ucapkan dengan nama Allah. Ya Bu ya. Mau makan minimal bismillah. Ya, panjangnya ya Allahumma barik lana dan seterusnya gitu ya. Mau minum sama, mau bepergian juga sama. Ya, tadi Ibu lebet ke masjid baca doa apa? Apa? Ya. Pokoknya pami Ibu tuh hafal doanya minimal bismillah. Jadi pertama ya, pelajaran pertama, memulai sesuatu kebaikan itu dengan nama Allah. Ya. Tuh yang pertama. Maaf. Termasuk ibadah suami istri pun harapal nggak doanya? Ibu harapal tuh? Ente. Terus nikah segera lami. Ente. Ya itu juga sama harus berdoa gitu ya. Tapi jangan ada nggak apa-apa nggak hafal juga pakai bismillah aja gitu. Nggak begitu juga, kita harus nambah doa ya Bu ya, nambah hafalan doanya ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Pelajaran kedua adalah bahwa sifat Allah yang sering disebut itu adalah, yang didahulukan adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Di antara Asmaul Husna, ya ini dulu yang Allah kedepankan. Aku ini maha pengasih loh. Ya, aku ini maha penyayang loh gitu ya. Aku maha pengasih untuk seluruh makhluk gitu ya. Adapun maha penyayang itu bisa diberikan nanti di akhirat juga kepada hamba-hambanya yang terpilih. Walaupun di dunia pun bisa diberikan gitu ya. Disayang oleh Allah gitu. Yang disayang Allah Bu? Sayang ya. Tapi juga tamanna Allah, berangan-angan kepada Allah boleh ya, namun harus diselaraskan dengan amal soleh kita, harus memantaskan diri gitu. Ya Allah maha rahman maha rahim. Ingat juga Allah juga syadidul iqab ya. Allah juga kalau orang-orang kafir itu biasanya fabasyirhum bi'adzabin alim gitu ya, adab yang pedih itu ya, maksudnya diimbangi ya, sehingga muncul dalam diri kita itu al-khauf dan ar-roja, rasa takut kita kepada Allah dengan harapan kita kepada Allah, ar-roja ya. Dua itu harus ada dalam diri kita gitu ya. Tapi kalau ke anak-anak, kenalkan dulu maha rahman rahim Allah, jangan sholat nanti disiksa di neraka, jangan itu dulu gitu ya. Kalau dalam konsep pendidikan mungkin kenalkan dulu bahwa Allah itu ya maha rahman maha rahim, yang anak menyimpan kesan Allah itu ternyata maha baik loh gitu ya. Nah tadi kan kalau tadi bi'adzabin alim itu biasanya untuk orang-orang kafir. Tapi bahasanya suka fabasyirhum bi'adzabin alim, bukan alim tapi alim, pakai alif gitu ya. Dan berilah kabar gembira buat, itu bahasanya kabar gembira buat orang-orang kafir dengan adab yang sangat pedih, nyungkun ya tete, atau istidraj
Nyungkun, sungkunan dari Allah kepada orang-orang kafir. Tapi orang-orang mukmin pun sama, ya bahasa jelas lah ya ke orang-orang mukmin mah. Fabashirhum apa? Bil mukminin di surat At-Taubah misalkan ketika jual beli dengan Allah gitu ya, itu juga beri kabarlah kepada orang-orang mukmin dengan surga seperti itu. Gitu. Tapi sama beri kabar gembira, tapi kalau ke orang kafir itu istidraj sungkun. Apa sungkun? Nyungkun. Apa bahasa Indonesia nyungkun? Apa Bu? Yang gitu lah nya. Pokoknya untung orang Sunda gitu, jadi mendak nupas. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat kedua ya. Pelajaran yang keberapa Bu? Ketiga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bahwa segala pujian itu milik Allah. Dan ini dalam kondisi kita mendapatkan yang menurut kita itu sebuah nikmat, sangat pantas untuk mengucapkan Alhamdulillah gitu ya. Mendapatkan berita gembira dari suami, Alhamdulillah. Misalkan atau ujian anak-anak lulus atau prestasinya bagus gitu. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Pantas ya. Namun yang luar biasa adalah mengucapkan Alhamdulillah ketika kita diuji dalam segala kondisi gitu ya, ketika kita diuji ya. Bapak teh di PHK, Alhamdulillah gitu ya. Suaminya kaget ya. Kita bilang Alhamdulillah ya. Itu dalam segala kondisi mengucapkan Alhamdulillah ya. Itu ya pelajaran yang ketiga, senantiasa bersyukur. Ya, bersyukur dalam kondisi apapun. Ajabalil amril mukmin, apa katanya? Mengagumkan untuk seorang mukmin itu tidak ada kata ngeluh sebetulnya ya. Aduh, jadi malu sendiri ya. Tidak ada kata ngeluh. Jadi ketika mendapatkan nikmat bersyukur ya, ketika diuji juga sabar, dan sabar itu bisa direfleksi dari Alhamdulillah gitu. Sabar kita dari Alhamdulillah itu ya kita bersabar. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau beri ujian dan ini pasti ada hikmahnya begitu ya. Berikutnya, pelajaran berikutnya, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ini kali-kali boleh ya lebih dominan ini. Nanti tahsinnya sedikit. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rob itu termasuk ar-raziq ya, pemberi rizki gitu ya. Rob kata tarbiyah atau kata riba apa riba? Ibu suka bilangnya riba teh naon, berlipat ganda teh naon Bu namina teh? Ya, pokoknya rob tuh tarbiyah, satu akar kata gitu ya. Jadi tarbiyah tahu ya, pendidikan gitu. Makanya Allah itu pendidik yang luar biasa. Seorang kalau pendidiknya adalah murabbi, ya murabbi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, ya. Jadi Rob itu an-numu itu bertumbuh. Jadi kata riba itu kan, maaf ya, sekarang istilah apa sekarang tuh? Bang Sila. Itu biasanya bayar berapa? Saya nggak tahu ya sistemnya gimana. Cuman itu bertambah gitu. Tidak hanya pinjaman kita, tapi bahkan ribanya itu lebih banyak. Nah itu jadi an-numu, senantiasa bertumbuh, bertambah banyak begitu. Ya, yang ini maksudnya ini satu akar kata dengan riba gitu ya. Jadi Rob itu juga senantiasa membuat hambanya itu bertumbuh untuk mengenalnya, begitu ya, bertumbuh untuk mengenalnya. Dan ini murabbi yang hakiki, murabbi semesta alam, gitu ya.
Ibu-ibu mungkin punya juga ya guru-guru kita, ya kita namakan murabi, yang mendidik kita adalah murabi kita, gitu ya. Tapi murabi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mendidik uminya Nabi Musa, gitu ya, sehingga dia punya kesikohan yang sangat kuat untuk meletakkan bayinya di Sungai Nil yang yang arusnya begitu deras gitu. Ya, kalau Allah yang bukan mendidiknya, mana mungkin seorang ibu tega membuang anaknya ke sungai, ya begitu. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, samanya dengan tadi sama. Sifat Allah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ayat keempat, pelajaran berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki bisa secara qiraahnya bisa dibaca dua macam ya. Maliki Yaumiddin atau Maliki maknya pendek. Maliki Yaumiddin. Tapi kita mah lebih sering Maliki Yaumiddin. Punya dua makna yang berbeda juga, ya. Kalau diterjemah penguasa semesta, penguasa hari pembalasan. Kalau Maliki pendek maknya itu artinya raja. Ya. Kalau Maliki pemilik. Ya. Pemilik. Nah, hikmahnya apa? Dua-duanya bisa saling melengkapi, bahwa tidak semua raja bisa memiliki wilayahnya, gitu ya. Tapi juga tidak semua pemilik bisa, pasti ini ya, tidak bisa menjadi raja, gitu. Ya, tidak semua raja bisa memiliki, ya kita pemilik, tapi kita tidak bisa menjadi raja. Ada putrinya yang dikasih nama Malika misalkan ya, jadi ratu. Nah, ini penguasa di hari pembalasan, Yaumiddin, hari pembalasan. Berikutnya, tadi yang tarbiyah tadi ya, Rabbil Alamin tadi tarbiyah ya, saya bilang ya, untuk pelajarannya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, tarbiyah dalam hal Maliki Yaumiddin, itu adalah tarbiyah dalam hal akidah. Ya, ayat keempat, poinnya adalah tarbiyah dalam hal akidah. Kemudian ayat 5-nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, ini tarbiyah dalam masalah ibadah. Ya, tarbiyah dalam masalah ibadah. Ya, jadi anak-anak kita teh Bu ya, kalau ada video tuh ternyata yang sholatnya ini tuh Gen Z katanya ya, apa itu bahasanya? Itu ada yang sholat tuh sambil barudak ayeuna gitu ya, main HP, terus itu memang lucu dilihat tuh ya harireuy gitu ya. Atau mungkin putra-putri kita yang SMA atau bahkan sudah kuliah, dicek lagi sholatnya gitu. Ya, apakah sudah benar, atau bahkan wudhunya, atau yang punya putri yang sudah balik setelah haidnya, coba mandinya betul tidak gitu ya. Dilihat lagi, itu penanaman dalam tarbiyah dalam masalah ibadah. Kan ibadah itu harus sahihul ibadah. Tadi itu ya, akidah, ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dulu, baru ini mah dari sisi bahasanya katanya ya, bahwa kenapa didahulukan na'budu dulu. Iya, jadi beribadah aja dulu, nanti baru meminta pertolongan. Ini juga bagian dari adab, bukan adab. Adab ya. Akhlak kita kepada Allah gitu ya. Jadi jangan minta pertolongan aja, ibadahnya semaunya begitu ya. Berapa? Itu ada berapa poin? Kemudian yang berikutnya ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini
bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam pendidikan ini ya, harus ditanamkan untuk berdoa. Dan ini doa yang pertama kali diajarkan agar kita senantiasa berada dalam jalan yang lurus ya, dan dalam hidayahnya gitu. Dalam hidayahnya dan dalam jalan yang lurus. Ini doa yang sangat urgen gitu ya. Seperti Nabi Yakub kepada putra-putranya ya. Apa yang ditanyakan? Mada ta'buduna min ba'di, begitu ya. Jadi yang ditanyakan tuh apa yang atau siapa yang mau disembah setelah sepeninggalku, begitu. Ya, ini juga doa-doa agar senantiasa dalam jalan yang lurus. Ini ayat ini biasanya jadi serangan, maaf ya, orang-orang Nasrani gitu. Nah, ini orang Muslimah masih minta petunjuk yang lurus kan. Kalau Tuhan mereka bilang inilah jalanku yang lurus. Kalau mereka merasa udah lurus, di Alkitabnya ada dibilang begitu gitu. Inilah jalanku yang lurus. Kalau orang Muslimah katanya masih minta, masih ya Allah tunjukkan jalan yang lurus gitu ya. Nggak ke sana juga gitu ya, secara logikanya, secara hubungan sebab akibatnya tidak ke sana gitu ya. Tapi ini memang dengan karakter manusia yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha bisa tergelincir gitu. Kita insya Allah dalam al-Islam ini sudah berada di jalan yang lurus gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah bahwa orang-orang hasil dari pendidikan itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang diberi nikmat, yang dimurkai, dan yang tersesat. Maaf. Ada 3. Mungkin apapun bentuk pendidikannya mungkin ya. Ada 3 macam orang, yang diberi nikmat, yang dimurkai, yang tersesat gitu ya. Ya, an'amta alaihim, yaitu untuk orang-orang yang ala siratil mustaqim itu ya. Kemudian al-maghdub itu ini siapa? Para mufassir mengartikan orang Yahudi. Mereka Yahudi itu orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Itu al-maghdub. Al-maghdub, al-dhalin di para mufassir mengartikan apa? Nasoro, atau Nasrani, ya. Nasrani yang mereka secara tabiatnya adalah beramal tapi tanpa ilmu. Disipatinya begitu orang Nasrani itu. Sok we ayeuna ge dalam tabsyiriyahnya, misionarisnya, mereka itu menghalalkan cara gitu, ya. Ustadz terkenal di foto ini dibaptis katanya seperti itu. Mekah dengan AI ya. Dengan AI itu ada video Ka'bah dikelilingi salib gitu ya. Yaitu 2 sisi mata pedang. Yang teknologi sekarang gitu ya dengan AI. Seperti yang betul gitu kalau orang-orang yang mendingan Ka'bah tuh udah dikelilingi salib kayak gitu. Ya, itu mereka beramal tapi tanpa ilmu. Itu orang-orang Nasrani. Terakhir pelajarannya adalah bahwa kita dalam masalah pendidikan itu ya, dalam masalah tarbiyah itu, ini jadi ke pendidikan ya, kemarin hari pendidikan juga ya, nggak apa-apa, masih sesuai dengan momen lah ya. Kita harus keteladanan, Bu. Meneladani ya, artinya belajar dari siroh salafus saleh gitu ya. Salafus saleh teh bukan orang-orang salafi ya Bu ya,
salaf itu terdahulu secara bahasa. Ya kalau sekarang ada yang menamakan salafiyun, ya alhamdulillah berarti mereka orang-orang yang mengikuti generasi salaf. Tapi yang dimaksud generasi salaf itu adalah apa? Khairu qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya generasi adalah pada masaku, masa sahabat, ya. Summaladina yalumuni, summaladina yalumuni. Setelah sahabat, apa generasi? Setelah sahabat apa, Bu? Tabi'in. Nah, kemudian tabi'ut, tabi'in. Nah, itu kalau dari hadis ya, jadi yang dimaksud generasi salaf itu sahabat tuh terbaik di masa Rasulullah, summaladina yalumuni. Tadi 2 generasi ke bawahnya itu masuk salafus, generasi salaf gitu ya. Tapi secara makna mah ulama-ulama kan itu 2 kurun itu kalau dihitung hijriah bisa 200 sampai 200 hijriah gitu ya. Tapi setelah itu pun kalau secara bahasa ya yang setelah kita yaitu salaf gitu ya. Bukan setelah. Sebelum kita itu adalah salaf, ulama-ulama salaf. Tapi terminologinya tidak seperti itu begitu ya. Walau alam bisawab. Tuh, tos saya waktu ada berapa poin teh? Dapat berapa poin? 8. Lebih dari 8 batas. 9. 10. Inginnya 10 sih. Ada yang dapat 10 poin? Ada. Ya. Sedikit mengingatkan sempat nyeratnya Wias. Istilah-istilah dalam Al-Qur'an. Ya. Ini tahadus bin Ni'mah aja ya, bahwa ketika i'tikaf di Habibur Rahman, satu malamnya 3 juz, dan imamnya ini yang apa namanya, yang membuat buku tahsin yang saya tahu ini awalan ya, mungkin udah lama ada, tapi yang saya tahu apa ya, pelopornya ya, yang dari tajwid jadi tahsin itu beliau gitu ya, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Nah, selalu beliau menjadi imam kalau setiap i'tikaf itu di Habibur Rahman, IPTN. Apa namanya sekarang IPTN tuh? Ya dekat apa? Ya. Nah, itu 3 juz itu karaos, Bu. Itu karaos. Dia sajus ya. Sajus nggak kok ngaharulan. Ya, ini sekali lagi tahadus bin Ni'mah. Di sana tuh ya Masya Allah gitu, sampai seneng lihat yang muda-muda gitu ya, yang muda-muda itu sambil mungkin ini hafalannya juga sampai khatam aja gitu di akhir, di hari terakhir itu. Nah ini Bu, sedikit nih ya buku beliau tentang pedoman daurah Al-Quran. Ini masuk juga di yang metode Maqdis itu kemarin yang sudah kita bahas. Saya ingatkan ada ayat-ayat gharib yang dengan tanda khusus. Masih ingat ada berapa? Kita udah selesai semua loh, ya sudah selesai semua. Yang dengan tanda khusus ada berapa? Ini ulang aja. Pertama, nun kecil, ya di bawah hamzah wasal, ya. Kemudian yang kedua, nun kecil di bawah, ya, di bawah. Contohnya apa itu? Contohnya yang kedua. Contohnya apa? Kalau di sini diistilahkan, ya, Ustadz Abdul Aziz itu nun wiqayah, ya saya pernah menyampaikan juga nun wiqayah, ya, itu ya.
Kemudian yang ketiga apa? Sin. Sin di atas huruf sod. Kalau tadi yang kedua nun dijadikan dua, nun wiqayah ya dalam metode maqdis itu, nun kecil di bawah hamzah wasol, nun kecil di bawah bukan di bawah, di antara nun dan jim gitu ya. Kemudian yang ketiga sin di atas huruf sod ya. Bastoh. Ada 4 tempat ya. Bastoh. Musaytirun gitu ya. Ada 4 tempat. Kemudian yang keempatnya apa? Alif sifar. Nah, sifar. Ya, kalau di sini di buku ini diperjelas lagi sifarnya, sifar mustadir, sifar mustatil, ya. Mustadir itu yang bulat sempurna dan itu tidak dibaca. Baik wasol atau wakof tidak dibaca. Ada juga sifar mustatil. Mustatil itu lonjong berdiri. Mustatil qawwam. Ya. Jadi berdiri. Nah itu lewat ketika ketika wasol ya dilewat, tidak dibaca panjang, dan dibaca panjang ketika wakof, ketika berhenti. Puyeng tuh Bu? Ya mah ngemutan heula we nya, ngemutan. Berikutnya yang kelima apa? Imalah. Apa imalah teh? Iya. Ya, antara fathah dan kasroh. Antara fathah dan kasroh. Dan hanya ada di satu ayat. Ayat apa? Ayat surat apa? Surat Hud ayat 41. Itu ya. Imalah. Ya, bisalah miring. Miringnya kemana? Condong antara fathah dan kasroh. Jadi ya, bismillahi harusnya majro, antara majro dan majri. Jadi majreha wa mursaha. Menjadi doa apa itu? Doa naik kendaraan, ya. Emut-emut. Itu ada di surat Hud ayat 41. Berikutnya Ismam. Tadinya kita pengen praktek ya. Ismam. Ya, ismam. Ismam apa ismam? Ya. Di surat Yusuf ayat 11 ya. Aslinya la ta'manuna. Jadi pakai isyarat manyun ya. La ta'manna tahan, tarik lagi bibirnya. La ta'manna. Ya. Udah prakteknya Bu ya? Praktek masing-masing. Baiklah. La ta'manna. Dan ini bukan hanya sekedar didengarkan. Al-ismam harus dilihat. Ya. Harus dilihat. Monyong te, manyun te. Karena harus ada isyarat manyunnya. Surat Yusuf ayat 11. La ta'man. Ya. Ibu, anu bibirnya tipis ini ya, pantas gitu. Punten Bu. La ta'man. Tarik lagi kedua ini ya. Berikutnya setelah ismam, tashil. Apa tashil? Mudah, sahlah, mudah, ya. Ada namina sahla, berarti mudah lagi melahirkannya katanya. Udah kasih nama sahla aja. Tashil, memudahkan. Memudahkan apa? Di lisanul Arab mungkin berat ya. Jamiyu. Nah, jadi dimudahkan tuh hamzah yang keduanya. Jadi digusur.
Jami'u wa Arabi gitu. Ya, tashil namanya. Ada ya, Ibu lihat itunya Qurannya? Oh ya, tashil di surat apa? Fusilat ayat berapa, Bu? Ya. Ini sebenarnya kalau mau menghafalnya cantik ya, nomor-nomor cantik. Tapi tadi harus tahu nomor suratnya. Kayak tadi Bu, Hud 11 berapa? 41. Yang Imalah, yang Ismam ini nomor cantik loh, angka cantik. Untuk menghafalnya ya, 11 4 1. Kemudian yang Ismam 12 11. Cantik kan? Orang masuk dibalik 11 12 lah. Imah 12 11. Tuh Ismam. Kemudian tadi Fusilat 41 ayat 44. Cantik juga ya. Nah, itu. Terakhir Saktah. Nah, Saktah ada 4 tempat ya. Saktah. Yang mungkin yang paling panjang itu apa? Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ya boleh dibagi 2, ayat satunya baru lanjut ke melintas sedikit aja ke Qayyima, berhenti di situ kalau nggak kuat nafasnya. Qayyima, baru ulang lagi dari Qayyimanya begitu ya. Nah, di sini ada ayat-ayat sajdah. Yang tadi saya bilang ya, salah satunya surat apa tadi? Alaq ayat 19. Ya. Wasjud waqtarib. Ini ada 15 tempat Bu ayat sajdah. Ayat sajdah ada disunahkan untuk bersujud. Ada 15 tempat. Mau ditulis? Mangga ya. Pertama, surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 50. Nah, Ibu kalau ketemu ini sunnah untuk sujud ya. Nuju naon ya. Nanti ada tandanya. Ada yang tanda sajdah atau ada tanda apa ya itu teh? Kayak sajdah gitu. Kayak masjid, kayak kubah gitu ya. Yang keberapa sekarang? 4. Surat Al-Isra. Ya. Bani Israel ayat 109. Kemudian yang kelima, Maryam, surat Maryam, ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj, ada 2 ayat nih. Surat Al-Hajj ayat 18, kemudian yang ketujuh, Al-Hajj ayat 77. Kemudian yang ke-8, surat Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan ayat 60. Ibu bisa nuju ngaderes nyampe ke surat ini ya. Bersujud. Al-Furqan sudah. Yang ke-9 surat An-Naml ayat 26. Yang ke-10 surat 32, surat apa? As-Sajdah. Ya, ada namanya surat As-Sajdah juga. As-Sajdah ayat 15. Itu yang ke-10. Yang ke-11 surat Shad, surat ke-38 ya. Ayat 24. Yang ke-12 surat Fusilat. Cepet teng teh Bu? Enggak ya? Ada yang ketinggalan enggak?
Enggak ya? 12 surat Fussilat ayat 37. Yang ke-13 surat 53 Al-Qamar ya? Al-Qamar. Saya ini di sini angka-angkanya. An-Najm. Ya. An-Najm. Surat An-Najm ayat 62. Surat ke-84 surat apa? Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat 21. Yang ke-15 surat apa teh? 96, surat ke-96. Surat Al-Alaq tadi ya, ayat 19. Doanya apa? Yang disunahkan ketika sujud tilawah bisa subhana rabbiyal a'la ya. Ada juga yang lebih panjang. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya, panjang ya. Atau juga subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ada beberapa doa sujud tilawahnya. Ibu-ibu kalau belum hafal yang panjangnya boleh yang biasa dibaca. Subhana rabbiyal a'la. Itu saja mungkin pertemuan untuk hari ini. Tahsinnya mengulang, tapi belum praktek ya, nanti boleh kita praktek. Atas khatam seperti tadi, Masya Allah, Bu Mustaqimah di sini ya, banyak yang sudah praktek. Karena prakteknya mah fardu ain ya Bu ya. Belajar gininya mah ibu-ibu mewakili RW 27. Fardu kifayah, belajar di sini fardu kifayah itu ya. Tapi ibu-ibu kembali ke rumah mah ngaos harus betul, itu fardu ain untuk bacanya secara betul gitu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Diikuti dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqatana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.